Assalamualaikum everyone. Hi, good morning. What day is it today? Today is Tuesday. Hari ini hari Selasa. Seperti biasanya, kalau hari Selasa dan bertemu dengan Miss Winda, maka kita akan belajar Math. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar Math. Nah, pembahasan Math kali ini adalah Unit 7, yaitu Fraction. Okay, are you ready? Let's check it out. Nah, what is fraction? Fraction apa sih artinya, Miss? Fraction in bahasa means, ya dalam bahasa Indonesia, fraction itu diartikan sebagai pecahan. Nah, mungkin kamu baru pertama kali mendengar ya kata ini pecahan. Nah, jadi Miss Wina jelaskan, pecahan itu ditulis dengan simbol biasanya terdiri dari dua angka, ya seperti ini. Angka pertama ada di bagian atas dan angka kedua ada di bawah. Kemudian kedua angka ini dipisahkan oleh garis. Ya, jadi ada angka pertama di atas, angka kedua di bawah, dan dipisahkan oleh garis di tengah. Dalam bahasa Indonesia, ini disebut dibaca 1/2, atau bisa juga dibaca setengah. Nah, contoh-contoh lainnya, nah ini dibaca 1/5. Ini 3/5, 4/7, dan lain-lain. Nah, untuk lebih memahami konsep fraction, kita harus paham dulu antara konsep equal or unequal. Apa sih, Miss, equal or unequal? Equal artinya adalah sama. Ya, sama, atau sama rata, sama banyak, yaitu equal. Sementara unequal, ya, unequal artinya tidak sama. Jadi ini semacam lawan kata, ya, equal dan unequal. Oke. Selanjutnya Miss Winda akan berikan contoh semacam bentuknya seperti kertas. Nah, nanti kertas itu kita lihat apakah kertas itu sama rata, ya, atau sama besarnya, atau tidak sama, equal or unequal. Coba yang pertama. Nah, ini adalah gambar pertama. Ceritanya ini adalah kertas, ya, dan kertas ini di bagian tengahnya kamu perhatikan ada garis putus-putus, yang artinya kertas ini adalah dibagi menjadi dua bagian. Ya, di sini ada tulisan part. Part itu artinya sebagian. Part 1, part 2, bagian 1, bagian 2 atau bagian kiri, dan bagian kanan. Nah, kalau kamu perhatikan kertas ini, ketika di garis putus-putus ini yang membagi kedua part atau kedua bagian ini, apakah equal or unequal? Apakah sama atau tidak besarnya? Jawabannya adalah equal, ya. Jawabannya sama. Jadi kalau kamu perhatikan, bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan itu sama besarnya atau sama ratanya. Jadi ini adalah equal. Contoh selanjutnya. Oke, sekarang masih sama, yaitu kertas, tapi garis putus-putusnya tidak berada di tengah, berada di pinggir. Ya, ada di pinggir. Nah, kalau kamu perhatikan, apakah pembagian partnya ini sama besar? Jadi jawabannya equal, sama besar, atau unequal, tidak sama. Jawabannya adalah unequal karena tidak sama besar. Berbeda dengan gambar pertama, ya. Gambar pertama, garis putus-putusnya ada di tengah. Sementara gambar yang kedua, garis putus-putusnya ada di samping, sehingga menyebabkan kertas ini tidak sama besar ketika dipisahkan oleh garis putus-putus. Oke, selanjutnya. Oke. Apakah ini sama besar? Jawabannya ya jelas tidak, ya. Unequal karena terlihat sekali tidak sama antara bagian yang sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Oke, next. Next. The last. Yang terakhir. Garisnya membelah antara atas dan bawah. Apakah ini sama besar? Yes, it's equal. Sama. Oke, next. Miss Winda mau beri contoh.
Nah, ini seperti yang tadi ada kertas, atau kita biasanya melipat origami ya. Nah, kertas ini Miss Winda lipat menjadi dua ya. Miss Winda lipat menjadi dua bagian. Miss Winda lipat di bagian tengah sehingga menghasilkan bentuk yang sama panjang. Nah, ini ketika sudah dilipat maka bentuk kertasnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kertas ini Miss Winda buka kembali. Ya, sudah dilipat tadi, Miss Winda buka kembali. Ini kertas yang sudah Miss Winda lipat tadi, Miss Winda buka kembali, dan biasanya di bagian tengah ada bekas lipatan. Ya, nah bekas lipatan ini Miss Winda simbolkan dengan garis putus-putus. Ya, seperti tadi, garis putus-putus ini berada di tengah karena Miss Winda berada di tengah. Garis putus-putus ini berada di tengah karena Miss Winda saat melipat, Miss Winda samakan atau equal tadi ya, antara bagian yang kiri dan yang kanan. Nah, sekarang Miss Winda mau memberi warna di salah satu bagian. Nah, ini yaitu warna pink di bagian sebelah kanan. Nah, ini adalah konsep awal dari fraction atau pecahan, di mana awal mulanya adalah satu bagian. Nah, satu bagian, satu kertas ini, kemudian Miss Winda lipat atau Miss Winda bagi menjadi, ya untuk contoh kertas ini maka Miss Winda bagi menjadi dua bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Kemudian Miss Winda beri warna. Ya, ini konsep awal fraction. Satu benda kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, itu adalah konsep awalnya fraction. Sekarang kita dari gambar contoh origami ini, ya, kita mau buat bentuk pecahannya. Bagaimana cara menulisnya? Kita lihat dulu jumlah bagian yang diberi warna. Ada berapa? Kita hitung ya. Nah, hanya ada satu, yaitu warna pink ini. Berarti angka 1 ini kita tulis di bagian atas. Nah, angka 1 kita tulis di bagian atas. Jangan lupa tambahkan garis, karena pecahan selalu menggunakan garis di tengah. Setelah itu, ya, setelah angka 1 sudah, kita hitung jumlah seluruhnya, baik yang diwarnai maupun yang tidak diwarnai. Coba kita hitung, 1, 2. Ada 2 kotak, baik yang tidak diwarnai maupun diwarnai. Jadi, angka 2 ini kita tulis di bagian bawah. Ya, 1/2. Ingat, angka 1 mewakili bagian yang diwarnai, ya, yaitu hanya satu bagian. Sementara angka 2 mewakili semua bagian, baik yang tidak diwarnai maupun diwarnai. Ada 2. 1/2, or in English, 1/2. Repeat after me, 1/2. Ya. 1/2 dalam bahasa Inggris dibaca 1/2. Oke, itu contoh pertama. Selanjutnya, masih sama, yaitu dengan kertas atau origami. Nah, sekarang Miss Winda mau membagi origami ini menjadi, ya, Miss Winda, 1. Nah, ya, Miss Winda bedakan pembagiannya. Kalau tadi hanya ada 2 bagian, kanan dan kiri, sekarang lebih banyak. Ya, lebih banyak pembagiannya. Jadi, awalnya satu kertas, kemudian Miss Winda bagi menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang Miss Winda mau memberi warna pada salah satu bagian. Oke, sudah ada warnanya. Sekarang dari gambar ini, kita mau buat bentuk fractionnya. Ya, bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Pertama, kita hitung dulu bagian yang berwarna. Ada berapa bagian yang berwarna? Ada 1. Maka kita tulis angka 1 untuk angka yang ada di atas. 1. Untuk satu bagian yang berwarna. Jangan lupa beri garis di tengah. Kemudian sekarang kita hitung seluruh bagian, baik yang diwarnai maupun yang tidak diwarnai. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian secara keseluruhan, baik yang diwarnai maupun yang tidak. Jadi angka 4 ini kita tulis di bagian bawah, 4. Ya. 1 mewakili satu bagian yang diwarnai,
dan 4 mewakili seluruh bagian. 1/4 dalam bahasa Inggris dibaca 1/4. Repeat after me, 1/4. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih menulis fraction in word atau pecahan menggunakan huruf ya, atau cara membaca pecahan itu. Oke. Nah, perhatikan kotak berikut ini. Ada 2 kotak ya. Yang pertama adalah berisi number. Number itu artinya angka. Angka biasa. Di sini Miss Winda beri contoh 3. 3 itu 3. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan lain-lain ya. Ya, ini adalah angka biasa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini angka biasa, number. Sementara di bagian sebelah kanan ada tulisan ordinal number. Ordinal number sudah pernah kamu pelajari di Maths, yaitu unit 1 atau awal-awal belajar Maths di kelas 2, kita sudah belajar ordinal number. Ya, contohnya di sini. Nah, mungkin kamu lebih familiar dengan contoh begini ya, 3 RD. Ketika kita menulis tanggal biasanya 5 TH. Nah, ini angka 7 lalu ditambahkan TH. Nah, ini secara angka ordinal number. Sekarang ordinal number-nya kita menggunakan word atau dalam huruf. Di mana 3 yaitu 3 dalam ordinal number disebut third. 5 disebut fifth. 6 disebut sixth. Perhatikan tuh penulisannya sebenarnya sama ya, sama-sama 6 SIX, tapi ditambah huruf TH. Ya, hanya ditambah huruf TH. Kemudian 7, seventh sama 7 juga lalu ditambahkan huruf TH. Dan 8, ya khusus untuk 8 ditambah hanya huruf H saja ya, karena 8 sendiri sudah berakhiran huruf T. Nah, cara menuliskan fraction in word yaitu untuk penulisan angka yang atas ya, angka bagian atas menggunakan penulisan number. Jadi menggunakan number biasa. Misalkan ini 1 berarti 1. Kalau 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan sebagainya. Jadi sekali lagi untuk penulisan angka yang di atas menggunakan number atau angka biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, dan seterusnya. Sementara untuk angka yang di bawah, ya di sini pindah contohnya angka 4 menggunakan ordinal number. Oke, sekali lagi. Angka yang di atas menggunakan number, sementara angka yang di bawah menggunakan ordinal number. Tapi ada beberapa angka pengecualian yaitu angka 2 dan 4 ya. Jadi untuk angka 2 ketika kita mau menulis fractionnya ya menggunakan kata half. Sementara angka 4 menggunakan quarter. Oke, repeat after me. Half, quarter. Hanya 2 angka ini yang harus kamu ingat. Jadi kalau nanti angka di bagian bawah menggunakan angka 2 atau angka 4, maka penulisannya menggunakan half atau quarter. Sementara angka yang lain selain 2 dan 4 biasanya menggunakan ordinal number. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, sekarang kita masuk ke contoh cara penulisan fraction in word ya. Oke, ini adalah tabel yang tadi. Kemudian, nah kita punya fraction atau pecahan 1/3. Nah, 1/3. Sekarang sudah tanya, untuk angka yang di atas menggunakan number atau ordinal number? Untuk angka yang di atas menggunakan number ya, jadi angka biasa. Karena ini angka 1, berarti nanti jawabannya 1. Sementara angka yang di bawah menggunakan number or ordinal number. Angka di bawah menggunakan ordinal number. Jadi di sini angka 3. Nah, kalau angka 3, ordinal number-nya adalah third.
Oke, jadi nanti jawabannya 1/3. 1/3. Repeat after me. 1/3. 1/3. 1 mewakili angka yang di atas yaitu 1, sementara third mewakili angka yang di bawah yaitu 3. Oke, contoh selanjutnya 1/4. Angka yang di atas angka 1 menggunakan number atau ordinal number? Number, ya, menggunakan number. Jadi nanti jawabannya 1 atau 1. Sementara angka yang di 4, kita menggunakan apa? Nah, untuk angka 4, ingat angka 4 itu spesial, jadi kita menggunakan nih, quarter. Ya, 4 itu 4 menggunakan quarter. Jadi nanti jawabannya adalah 1/4. Repeat after me. 1/4. 1/4. Oke, next. 1/7. 1 masih sama ya, karena dia di atas nanti menggunakan bentuk number atau angka biasa. Sementara angka 7 ada di bawah, kita menggunakan ordinal number, yaitu ordinal number dari angka 7 adalah, nah ini 7 bahasa Inggrisnya 7. Jadi ordinal numbernya 7 pakai huruf T dan H, ditambah huruf T dan H. Jadi jawabannya adalah 1/7. Jangan lupa tambahkan nih ya, apa namanya ini, dash atau strip. 1/7. Repeat after me. 1/7. Oke, the last one, yang terakhir. Ada 1/2. 1/2. Ya, angka satunya masih sama di atas, nanti berarti 1. Angka 2. Angka 2 sama nih seperti angka 4 ya. Jadi spesial menggunakan half. Ya, nih 2 menggunakan half. Jadi jawabannya 1/2. Repeat after me. 1/2. 1/2. So, today we have studied about fraction, yaitu fraction by picture atau menulis bentuk pecahan berdasarkan gambar, and fraction in word, menulis cara membaca pecahan dalam bahasa Inggris. Okay, I think that's all for today. Thank you so much for watching and listening. Don't forget to do your task and pray 5 times. I'm Miss Winda is signing out. See you again next week. Bye-bye. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.